Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan yang keempat. Untuk pertemuan keempat kita akan membahas materi media presentasi dengan PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam paket aplikasi kantoran milik mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, ada Microsoft Excel dan Microsoft Access dan beberapa program lainnya. Jadi Microsoft PowerPoint ini ada di dalam program yang satu paket Microsoft Office. PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh. Jadi PowerPoint ini berjalan dengan atau di atas sistem operasi yang berbasis Microsoft Windows dan juga Apple. Di sini ada layout. PowerPoint menyediakan berbagai layout yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Ada title only, hanya untuk memuat judul. Ada title slide, memuat judul dan juga subjudul. Ada title and content, memuat judul dan penjelasan. Ada to content, yang ini ada to content, dapat memuat judul dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk dua kolom. Jadi di sini kita bisa membuat dua buah konten, ada judulnya dan juga gambar. Ada blank, dapat diisi sesuai keinginan user, dapat digunakan untuk membandingkan dua buah pembahasan yang berbeda. Lalu ada picture with caption, hanya memuat gambar dan keterangan gambar saja. Di sini ada media penyimpanan. Untuk penyimpanan PowerPoint ada beberapa jenis formatnya. Yang pertama ada PPT, PowerPoint Presentation, lalu ada PPS, PowerPoint Show, lalu ada PowerPoint Template, lalu yang keempat ada PPTX, PowerPoint Presentation XML. Jadi kita membuat file PowerPoint, kita bisa menyimpannya dalam beberapa format, beberapa jenis tampilan format sesuai dengan kebutuhan kita yang mana. Lalu ada desain. PowerPoint menyediakan berbagai template desain slide yang menarik. Desain slide dapat diatur sesuai dengan keinginan dari user. Fitur tema ini memberikan tema pada slide. Fitur ini dapat mengubah warna tema melalui fitur color. Tersedia berbagai font apabila ingin berbeda dari font yang terdapat pada tema. Jadi di sini kita bisa memilih tampilan desain slide yang akan kita buat. Kita bisa merubah temanya, kita bisa merubah warna tema, dan juga kita bisa merubah jenis tulisan, jenis font. Lalu animation, menyediakan jenis animasi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Animasi ini digunakan untuk memberikan efek animasi atau efek bergerak pada presentasi yang kita buat dalam bentuk tulisan, gambar, dan juga tabel. Jadi untuk menu animasi ini kita bisa memberikan efek bergerak kepada tulisan, gambar atau tabel yang ada pada slide yang kita buat. Lalu ada transisi.
transisi untuk memberikan sentuhan animasi pada saat perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Nah, kalau yang tadi animasi untuk tulisan, gambar, dan juga tabel. Lalu kalau di sini transition memberikan animasi atau efek bergerak pada slide yang kita buat. Di sini ada banyak jenisnya, ada banyak jenis tampilan transitionnya. Lanjut, ada slideshow. PowerPoint menyediakan slideshow adalah menu yang terdapat pada PowerPoint yang memiliki fungsi untuk mengatur tampilan slide presentasi. Seperti pada slide keberapa dimulai presentasi hingga susunan atau urutan slide presentasi. Sini ada 3 buah grup, ada grup Start Slideshow, ada Setup, dan Monitor. Nah, grup Start Slideshow adalah grup pertama yang terdapat pada menu slideshow PowerPoint yang memiliki fungsi utama untuk mengatur slide keberapa jika presentasi dimulai. Nah, terus atau from beginning, menu from beginning ini untuk mengatur presentasi dimulai pada slide pertama. Nah, lalu ada from current slide. From current slide ini berfungsi untuk mengatur presentasi pada slide yang dipilih atau slide yang sedang aktif. Lalu ada group setup, misalnya group setup. Pada menu slideshow PowerPoint berfungsi untuk mempersiapkan presentasi seperti lebar pada layar, lalu menonaktifkan fitur animasi dan efek suara yang sebenarnya sudah diterapkan pada slide, dan juga digunakan untuk merekam presentasi yang sedang berlangsung. Nah, lalu ada video dan audio. Agar presentasi lebih tidak terasa membosankan, maka dapat ditambahkan video yang sesuai dengan tema presentasi. Gunakan fitur movie pada tab insert. Tidak semua tipe video bisa dimainkan dalam Microsoft PowerPoint. Nah, contoh tipe video yang bisa digunakan adalah AVI, ada MPEG, lalu ada WMV. Nah, selain tipe video tersebut, kita juga bisa memutar animasi seperti yang bertipe GIF. Nah, lalu ada audio. Nah, agar presentasi lebih menarik, maka banyak orang menambahkan suara musik di awal atau di tengah presentasi. Gunakan fitur sound pada tab insert. Suara dapat berasal dari file clip organizer atau memainkan dari CD audio. Nah, untuk mengatur suara yang akan digunakan dalam presentasi dapat menggunakan fitur Sound Tool. Nah, tadi kita sudah sedikit melihat penjelasan beberapa menu. Lalu di sini kita akan coba membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Sini akan kita buat. Untuk yang pertama, kita buka program Microsoft PowerPoint-nya terlebih dahulu. Lalu kita pilih layout, mana layout ini kita gunakan untuk menampilkan pada lembar kerja. Untuk slide yang pertama kita menggunakan title slide seperti ini. Sini untuk judul dan juga subjudul untuk slide yang pertama. Lalu supaya tidak terlihat polos dan lebih menarik, kita gunakan desain, menu desain. Di sini ada tema, kita gunakan tema yang sesuai.
dengan kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan tema yang berwarna hijau. Tema ini bisa kita rubah. Untuk colornya kita bisa klik menu di sebelah sini di desain, ada di grup tema. Di sini ada tulisan color. Di sini ada jenis, sudah ada pilihannya. Kita mau menggunakan yang warna apa, kita bisa merubah warnanya seperti ini. Oke. Saya gunakan yang waveform biru. Lalu ada font. Di sini font kita bisa merubah ini fontnya, lumayan banyak. Saya gunakan ini saja. Oke. Lalu ada efek. Nah, ini desainnya sudah kita rubah dan sudah kita sedikit modifikasi. Lalu kita tulis untuk judulnya, kita tulis biografi. Lalu di sini sub judulnya kita ganti seperti ini saja ya untuk contohnya. Lalu kita buat slide yang kedua. Kita masuk ke menu home, kita pilih new slide. Nah, kita pilih layoutnya, kita pilih yang title and content, seperti ini. Kita tulis sama, tulis kelas, kita tulis lagi, kita isi. Ketika kita membuat presentasi di mana dirasa tulisan yang kita buat terlalu besar, kita bisa mengecilkannya dengan cara kita blok semuanya seperti ini. Lalu di sini di menu font kita rubah besaran nilai untuk fontnya seperti ini. Saya bisa tinggal pilih ada dari 8 sampai 96. Ini 96 gede sekali, besar sekali. Kita pakai yang 24. 24 masih kemudian pakai yang 24. Lalu kita buat slide yang ketiga. Slide ketiga kita pilih layoutnya seperti ini. Slide ketiga ini saya gunakan untuk menampilkan gambar atau foto. Untuk menampilkan gambar atau foto pada PowerPoint, kita bisa menggunakan menu yang sudah muncul di tengah-tengah slide seperti ini. Nah, seperti ini. Atau juga kita bisa menggunakan menu insert yang ada di sini. Di sini untuk tabel, ada chart, grafik, ada smart art grafik, lalu ada video, ada clip art, dan ada picture. Di sini saya akan menampilkan gambar. Kita klik saja picture. Di sini muncul directory di mana kita menyimpan foto atau gambar
yang ingin kita masukkan ke dalam slide PowerPoint. Sini gambarnya saya pilih, lalu klik insert. Nah, kalau dirasa gambarnya terlalu kecil, kita bisa memperbesarnya dengan menarik titik yang ada di sudut gambar seperti ini. Nah, di sini sudah kita buat 3 buah slide. Lalu kita berikan transisi. Nah, kita masuk ke menu transisi. Dimana menu transisi ini memberikan animasi perpindahan dari slide 1 ke slide berikutnya. Nah, yang pertama kita pilih slide-nya terlebih dahulu yang ingin kita berikan transisi, efek transisi. Kita mulai dari slide yang pertama. Kita klik tanda panah ke bawah. Kita bisa pilih, sini cukup banyak. Ada honeycomb. Nah, seperti ini. Kita berikan di slide yang pertama, lalu di slide yang kedua kita berikan efek transisinya flip. Efek yang ketiga dark. Di sini kita sudah memberikan efek transisi pada setiap slide. Lalu kita akan memberikan animasi pada teks tulisan yang kita buat di sini. Kita ke slide yang pertama. Kita pilih. Ini kita bisa memilihnya dengan memilih lembar seperti ini, atau kita blok tulisannya seperti ini. Supaya aman kita blok saja. Di sini ada animasi. Kita klik tanda ke bawah. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada entrance, ada emphasis, dan ada exit. Nah, untuk entrance ini ketika fungsinya di awal, jadi ketika slide-nya sudah muncul, tulisannya belum muncul. Nah, jadi di sini efeknya untuk memasukkan tulisan ke dalam slide-nya. Lalu yang kedua ada emphasis. Emphasis ini berfungsi memberikan animasi ketika slide-nya sudah muncul, tulisannya juga sudah muncul berbarengan. Lalu kita hanya memberikan sedikit efek bergerak, animasi bergerak pada tulisan yang sudah muncul tersebut. Nah, lalu ada exit. Exit ini ketika kita sudah selesai menampilkan tulisan yang berada di presentasi PowerPoint, dia akan menghilang meninggalkan slide tersebut. Jadi yang tengah ini untuk masuk, yang kedua sudah di dalam, dan yang ketiga sudah akan meninggalkan atau keluar dari slide. Nah, karena di awal, jadi saya akan memberikan efek entrance di sini, fly in. Lalu yang kedua juga kita berikan efek entrance shift. Di sini untuk melihat kita memberikan memberikan atau menggunakan animasi pada tulisan. Kita bisa melihatnya menggunakan menu animation pen. Di sini ada di group advanced animation. Kita klik animation pen seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di sini muncul animation pen, ada tab menu animasi. Di sini ada barnya, ini bar ya. Bar. Di sini kita bisa tarik. Nah, di sini gunanya untuk seberapa cepatkah atau seberapa lamakah animasi pada tulisan yang kita buat. Nah, di sini contohnya saya tarik. Nah, di sini tulisan biografi, animasinya akan muncul lebih lama. Ini juga kita bisa geser seperti ini.
Di sini kita bisa memberikan dan bisa merubah timing ketika animasi yang kita buat. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Slide yang kedua, untuk yang ini, teks yang ini kita gunakan supaya terlihat. Untuk yang kedua di sini saya gunakan yang emphasis, kita gunakan yang wave. Nah, oke, untuk nama kita juga gunakan yang wave. Maaf, bukan wave, tapi menggunakan emphasis. Kita cari emphasisnya. Kurang terlihat, kita ganti spin. Nanti kalau ini saja, lalu kita rubah saja ya. Kita rubah ini, kita berikan efek entrance, lalu dua ini kita berikan efek emphasis. Ini juga sama. Kita berikan yang emphasis saja. Oke, lalu slide yang ketiga. Slide yang ketiga tergambar ya, tergambar. Kita berikan efek animasi exit. Ya, seperti ini. Nah, jadi ketiga slide yang kita buat ini sudah kita berikan. Pertama adalah transisi, lalu ada juga kita berikan animasi. Nah, setelah selesai, kita akan mencoba menampilkan presentasinya menggunakan slideshow. Nah, sini ada grup start slideshow, ada grup setup, dan ada grup monitor. Nah, untuk yang grup start slideshow, di sini ada from beginning, from current slide, ada broadcast slideshow, ada custom slideshow. Lalu di grup setup ada setup slideshow, hide slide, recess timing, record slideshow. Nah, untuk menampilkan slideshow dalam mode presentasi, di sini kita menggunakan yang from beginning atau from current slide. Nah, untuk yang from beginning ini, gimana kita memulai presentasi pada slide yang paling awal. Lalu from current slide. Nah, di sini kita menampilkan presentasi pada slide yang sedang aktif sekarang. Contohnya yang sekarang di sini yang aktif adalah slide yang ketiga. Jadi kalau kita klik from current slide, yang muncul pertama pada presentasi adalah slide yang nomor 3. Nah, jadi ketika kita sudah memberikan transisi dan animasi, untuk melihat hasilnya kita bisa menggunakan from beginning. Kita masuk di sini, kita klik saja from beginning. Nah, jadi hasilnya. Nah, kita lanjut lagi. Efeknya animasi, kita tunggu. Oke. Nah, ini slide yang pertama, lalu ini ada slide yang kedua. Nah, ini nah, ini adalah slide yang ketiga.
Jadi animasinya cheat ya kami hilang. Nah, baik, untuk materi yang keempat ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang ingin tanyakan, silahkan menanyakan langsung atau komen di bawah. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.